Media Turki memberikan perhatian khusus pada Indonesia karena ada kemungkinan Indonesia akan memecahkan rekor pembelian jet tempur Rafale. Jika Indonesia benar-benar menambah jumlah pesanannya menjadi 66 unit, maka hal ini akan menjadi jumlah pembelian terbesar Rafale oleh satu negara di Asia Tenggara, bahkan mungkin di luar kawasan NATO, sehingga menarik perhatian internasional. Buat para pecinta langit biru, penikmat drum mesin turbofan, dan sobat aviasi sejati yang selalu semangat kalau lihat pesawat lewat, halo, dan selamat datang di kanal yang bikin kalian betah ngudara meski lagi duduk di darat. Hari ini, kita akan bahas kabar yang bukan hanya bikin bangga, tapi juga bikin Prancis senyum-senyum sendiri. Indonesia dikabarkan akan menambah pesanan jet tempur Rafale dari Prancis. Ya, yang awalnya cuma mau beli 12, jadi 24. Kayak orang niat beli satu baju di mall, pulang-pulang bawa satu lemari. Dan nggak main-main loh, kalau kesepakatan ini jadi diteken dan semua tanda-tandanya menuju ke sana, total pesanan kita bakal jadi 66 unit Rafale. Gokil. Negara yang katanya anggaran pertahanan dikaji ulang ini malah jadi salah satu pengguna Rafale terbanyak di luar Eropa. Indonesia masuk jajaran elit pengguna Rafale bareng India, Qatar, Mesir, ya intinya klubnya negara-negara sultan lah. Loh, kok bisa? Nah, ternyata ini bukan keputusan dadakan. Semua ini adalah kelanjutan dari perjanjian awal Indonesia dengan Prancis yang udah ditekan sejak Februari 2022. Dealnya waktu itu adalah beli 42 pesawat dalam 3 tahap. 6, lalu 18, lalu 18 lagi. Nah, sekarang kita niat nambah 24 lagi. Jadi lengkap deh 66 Rafale. Menurut media Prancis, Presiden Prabowo dijadwalkan bakal terbang ke Paris tanggal 14 Juli. Ya, pas banget dengan hari Bastille, itu semacam hari kemerdekaannya Prancis. Jadi kayaknya presiden kita bakal datang, tangan kanan bawa pena, tangan kiri bawa daftar pesanan, terus teken kontrak sambil nonton parade militer di Champs-Élysées. Dan kabarnya ada 450 prajurit Indonesia yang ikut defile juga loh di parade itu. Mantap betul. Dan tunggu dulu, kita bukan cuma beli pesawat. Pemerintah kita juga lagi ngelirik kapal selam Scorpion dan howitzer Caesar. Itu loh, meriam gerak sendiri, kayak tank tapi isinya artileri. Semua ini masuk dalam kerjasama jangka panjang, termasuk transfer teknologi. Artinya, kita bukan cuma beli barang, tapi juga ilmu bikin barangnya. Istilahnya, beli plus tutorial YouTube-nya sekalian. Yang kita incar sekarang adalah Rafale F4, versi paling canggih, dilengkapi radar AESA, sistem peperangan elektronik terkini, dan bisa gabung jaringan tempur generasi masa depan. Kalau ini semua jalan, angkatan udara kita bakal makin galak nih. Bisa deteksi dan hadapi ancaman dari udara dan darat dengan lebih lincah. Dan satu hal yang menarik, Prancis melihat Indonesia sebagai mitra utama di kawasan Indo-Pasifik. Sementara Indonesia, ya kita tentu melihat Prancis sebagai salah satu vendor terpercaya. Ya siapa lagi sih yang rela ngasih teknologi plus parade plus makan croissant bareng? Nah bayangin, 66 Rafale, 2 kapal selam Scorpion, howitzer Caesar, parade militer di Paris, dan transfer teknologi buat dalam negeri. Ini bukan cuma belanja, tapi ini sudah kayak shopping with strategi. Kita bukan cuma beli pesawat, tapi kita ikut nulis babak sejarah hubungan militer Indonesia dan Prancis. Dan itu baru permulaan. Dan kalau kita ngomongin soal jumlah 66 pesawat Rafale, ini tuh bukan sekedar angka di atas kertas ya. Ini kayak kita lagi bilang ke dunia, bro, Indo udah naik kelas nih. Coba bayangin, kita dulu sering dikaitkan dengan pesawat-pesawat tua yang katanya, ya kalau terbang harus diduain dulu, semoga mesinnya nggak batuk-batuk di atas langit. Tapi sekarang, kita bakal punya puluhan jet tempur generasi 4,5 yang udah terbukti performanya di berbagai misi tempur di dunia. Pesawat ini bukan sembarang pesawat. Dia bisa bawa risil udara ke udara ke permukaan, dan bahkan risil nuklir. Kalau itu sih opsional ya, jangan salah paham dulu. Dan yang bikin saya makin penasaran, kok bisa Indonesia tiba-tiba nambah pesanan secara drastis? Apakah ada informasi intelijen yang bikin kita harus bersiap lebih cepat? Atau ini bagian dari strategi jangka panjang buat membangun superioritas udara di kawasan Asia Tenggara? Siapa tahu, mungkin aja ada tekanan geopolitik di sekitar Laut Cina Selatan, atau kalkulasi baru soal pertahanan udara di kawasan timun Indonesia. Yang pasti, kita nggak main-main. Nah, kabarnya nih, pesawat Rafale yang kita pesan akan dikirim secara bertahap. Dan sambil nunggu itu datang, TNI AU kita juga sudah mulai melakukan persiapan. Dari pelatihan pilot, pembangunan hanggar khusus, sampai kerjasama perawatan dan logistik. Karena punya pesawat canggih itu satu hal, tapi bisa ngerawat dan makainya dengan efisien itu hal lain. Ibarat punya supercar,
Tapi kalau nggak ada montir dan SPBU-nya, ya mogok juga di depan minimarket. Dan ngomong-ngomong soal kerjasama teknologi, ini yang jadi sorotan. Karena transfer teknologi itu bukan sekedar bonus, tapi esensi dari kerjasama ini. Pemerintah kita pengen banget industri dalam negeri terlibat. Jadi nanti bukan cuma beli Rafale dan selesai, tapi ada ahli pengetahuan, peluang untuk PT Dirgantara Indonesia, dan bahkan mungkin produksi komponen di dalam negeri. Ini seperti beli pisang goreng, tapi sekalian dibuatin dapur dan diajarin cara gorengnya sama chefnya langsung. Enak kan? Nah, kalau kita lihat dari sisi politik luar negeri, hubungan antara Indonesia dan Perancis bisa dibilang makin mesra. Bahkan cenderung kayak pasangan yang udah mulai serius. Udah nggak cuma saling sapa di konferensi, tapi udah sampai tahap kenalin ke orang tua. Ya, gimana enggak? Presiden Prabowo bakal datang langsung, dan Prancis pun menyambut dengan karpet merah dan parade Hari Bastil. Apalagi, 450 prajurit kita bakal ikut parade militer di Champs-Élysées. Bayangin ya, bendera merah putih berkibar di jalan utama Paris, bareng pasukan elit dunia. Ini bukan cuma soal kehormatan, tapi juga sinyal ke seluruh dunia bahwa Indonesia hadir dan siap memainkan peran penting di kawasan global. Mantap kan? Dan lucunya, media-media luar malah lebih heboh dari kita. Media Turki, Prancis, sampai analis Eropa rame-rame ngangkat berita soal pesanan tambahan ini. Bahkan ada yang bilang, kalau Indonesia beneran nambah jadi 66 unit, itu rekor baru buat negara Asia Tenggara. Kita yang punya anggaran terbatas, aja bisa bikin negara lain geleng-geleng. Katanya, Indonesia ini low profile tapi high purchase. Tapi saya paham sih, pasti ada juga dari kalian yang mikir, loh, kan katanya APBN lagi ketat, ekonomi lagi berat, ngapain beli pesawat mahal-mahal? Pertanyaan bagus, tapi justru inilah bagian pentingnya. Keamanan dan pertahanan itu bukan soal hari ini doang, tapi soal masa depan. Negara besar adalah negara yang siap. Dan siap artinya investasi. Investasi di pertahanan, teknologi, dan kemandirian industri. Mantap kan? Dan jangan salah ya, investasi di sektor pertahanan itu bukan kayak buang duit ke laut. Ini bukan beli sepatu branded cuma buat pamer di Instagram. Kita bicara tentang efek domino jangka panjang. Ketika Indonesia punya puluhan Rafale, kapal selam canggih, dan sistem artileri modern, itu bukan cuma bikin musuh mikir dua kali sebelum macam-macam, tapi juga bikin negara lain mulai berpikir, kayaknya Indonesia layak dijadikan partner strategis nih. Mantap kan? Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.